Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Said dengan NIM 226501111. Jadi di video ketiga ini saya akan membawakan 3 materi, yaitu poin pertama, contoh program sederhana perbandingan string dengan menggunakan operator equals ignore case dan juga compare to. Poin kedua, contoh program sederhana dengan menggunakan metode main function perkalian. Dan poin ketiga, contoh program sederhana dengan menggunakan metode overloading. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang apa itu equals ignore case, compare to, function, dan juga overloading. Equals ignore case method digunakan untuk membandingkan dua objek string tanpa mempedulikan perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Kedua fungsi ini akan menghasilkan nilai boolean dengan bernilai true apabila benar dan bernilai false apabila salah. Selanjutnya, yang kedua, compare to. Metode ini memungkinkan kita membandingkan objek bilangan yang dipanggil melalui metode untuk argumen. Hal ini dimungkinkan untuk membandingkan tip data byte, long, integer, dan lain-lain. Namun dua jenis yang berbeda tidak bisa dibandingkan, baik argumen dan objek. Bilangan harus memanggil metode dari jenis yang sama. Yang ketiga, function. Function ini adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Di dalam bahasa Java, metode overloading ini adalah untuk membuat beberapa metode dengan nama yang sama, tapi dibedakan dari jumlah dan tipe parameternya. Seharusnya kita tidak bisa membuat metode ini dengan nama yang sama. Mirip seperti penamaan variabel kompiler Java akan error jika menemukan 2 atau lebih metode dengan nama yang sama. Akan tetapi, jika jumlah argumen atau tipe data argumen berbeda, maka akan dianggap sebagai metode yang berbeda pula. Metode overloading bisa saja terjadi dalam satu kelas yang sama dan bisa juga dari kelas turunan. Nah, masuk pada inti dari pembahasan. Poin pertama, pada program ini saya membandingkan antara string 1 dan string 2 pada baris pertama. Pada baris pertama, import Java Util ini berfungsi untuk memudahkan pengambilan input dari penggunaan dalam project Java. Dengan menggunakan Java Util Scanner, kita dapat membaca input dari pengguna melalui konsol atau file yang mudah dan efisien. Baris selanjutnya, public class digunakan untuk menamakan program yang sedang kita buat dan juga merupakan struktur data dari Java. Di baris selanjutnya, scanner input new screen system in digunakan untuk membuat objek baru dari kelas scanner. Baris selanjutnya yaitu system out print kita gunakan untuk mencetak data. Setelah data tersebut dicetak, diikuti dengan perpindahan baris baru. Dan pada baris selanjutnya, di bagian input next line, dia berfungsi untuk kita memasukkan inputan dalam runningannya. Begitupun seterusnya. Di baris ke-17 dan ke-18 kita melakukan perbandingan antara nama 1 dan nama kedua, membandingkan kedua string nama 1 dan juga string nama 2. Dan untuk hasil outputannya, inputan kita masukkan ke dalam runningannya. Jadi pertama kita masukkan satu-satu dari nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, dan hasilnya akan muncul kurang lebih seperti yang ada pada gambar. Nah, masuk pada poin kedua. Di program ini saya membandingkan objek bilangan yang dipanggil melalui metode argumen. Untuk hasil outputnya nanti kita masukkan inputan di dalam runningannya. Untuk penjelasan baris ke baris sama seperti program sebelumnya. Untuk hasil dari penggunaan compare to, hasilnya berupa angka 0 dan angka positif negatif. Dan masuk kepada poin yang ketiga. Di sini saya menggunakan function untuk mengembalikan nilai untuk perkalian. Untuk inputannya saya menggunakan integer untuk memuat angka dan tipe data double untuk hasilnya.
Jadi pada saat kita running, kita masukkan angka pertama dan angka kedua selanjutnya akan diproses untuk hasilnya yang keluar itu berupa tipe data double. Karena yang kita pakai adalah double. Contohnya misalnya 10 dikali 10 sama dengan 100,0, karena di angka double ini dia untuk angka bilangan bulat. Saya kayak hasil dari contohnya lagi 5 kali 5 sama dengan 10,0. Jadi nolnya itu tidak dihitung, yang diambil cuman angka yang di depannya 10. Masuk pada poin ketiga. Di sini kita menggunakan overloading. Untuk penjelasannya hampir sama, tetapi di sini saya menggunakan inputan angka dan juga string. Angka di sini saya menggunakan integer, dan untuk kata atau kalimatnya saya menggunakan string. Terima kasih, sekian dari program yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.